Sejumlah rangkaian kabar menarik akan kami sampaikan untuk Anda pemirsa Energia TV bersama saya, Fikdira. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati menggelar pertemuan dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Prakasa. Kunjungan tersebut untuk memberikan bantuan berupa 48.000 buah perlengkapan kesehatan. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati menggelar pertemuan dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Andika Prakasa di Markas Besar Angkatan Darat Mabes AD Jakarta Pusat, Rabu 10 Juni 2020. Kunjungan tersebut bertujuan memberikan bantuan berupa 48.000 buah perlengkapan kesehatan melalui program Pertamina Peduli penanggulangan COVID-19. Logistik medis tersebut diantaranya 30.000 buah masker kain, 15.000 buah sarung tangan karet, 2.500 box multivitamin, dan 500 liter hand sanitizer. Selain itu, ada juga satu set laboratorium polymerase chain reaction atau PCR berupa RNA ekstraktor automatik dan satu unit robotik nurse untuk pasien COVID-19. Total bantuan yang diberikan Pertamina senilai 1,3 miliar rupiah. Dengan dukungan dan kerjasama ini, Pertamina ataupun TNI Angkatan Darat selalu saling bahu-membahu membantu pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Pelita Air Service dan Angkasa Pura Logistik menandatangani serah terima pesawat kargo ATR 72500. Serah terima ini adalah tindak lanjut dari penandatanganan kerjasama. Pelita Air Service dan Angkasa Pura Logistik menandatangani serah terima pesawat kargo ATR 72500 dengan registrasi PKPAW untuk 5 tahun ke depan. Acara ini berlangsung di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 3 Juni 2020. Turut hadir Komisaris PT Pelita Air Service Aji Prayudi, Komisaris Utama PT Angkasa Pura Logistik Novi Handri, dan jajaran direksi serta manajemen dari kedua belah pihak. Serah terima ini adalah tindak lanjut dari penandatanganan kerjasama sewa pesawat yang dilakukan pada awal 21 Januari 2020. Sebenarnya ini bagian dari program transformasi di Angkasa Pura Logistik. Kami memang semenjak tahun lalu itu berencana memang ingin mengembangkan usaha freighter kita memang yang terutama berbasis freighter udara. Dan alhamdulillah setelah kita ketemu dengan kita, ternyata memang kita bisa menjahit kerjasama ini. Kerjasama ini juga akan bisa meningkat lagi, bahwa akan ada tambahan 2 pesawat ATR lagi serta 1 pesawat Boeing 737. Jadi nanti total akan ada 5 pesawat yang dioperasikan oleh Pelita khusus untuk Angkasa Pura Logistik. Dengan menggunakan ATR 72500, pengangkutan kargo memiliki fleksibilitas tinggi karena dapat mendarat di bandara kecil. Kerjasama di antara kedua belah pihak merupakan bentuk sinergi BUMN yang terjalin hingga ke anak perusahaan. Diharapkan nantinya akan memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan perekonomian wilayah timur Indonesia dan wilayah lainnya. Pertamina donasikan alat pelindung diri untuk tenaga medis Rumah Sakit Gigi dan Mulut Ladok Gi TNI AL dan Dinas Kesehatan Mabes TNI AL. Pertamina menyalurkan bantuan pakaian alat pelindung diri APD ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut RSGM Ladok Gi TNI AL dan Dinas Kesehatan Mabes TNI AL. Donasi yang diberikan berupa 385 set APD, 180 box masker bedah, 15 box masker N95, 195 buah masker KN95, 100 box sarung tangan latex, dan 8 jerigen hand sanitizer. Secara simbolis, bantuan ini diberikan oleh Vice President CSR dan SMEPP Pertamina Arya Dwi Paramita kepada Sekretaris Dinas Kesehatan Mabes AL Kolonel Laut Dr. Dwi Adang Iskandar. Hal yang paling utama adalah kita tentu punya kewajiban untuk melindungi para petugas kami, baik itu tenaga kesehatan maupun non kesehatan yang terlibat di dalam penanganan ini, karena suatu kerugian seandainya mereka nanti sakit tertular karena tidak waspada. Dengan adanya penguatan bagi tenaga medis, tentunya bisa lebih bertugas dengan lebih aman dan lebih baik di lapangan dalam membantu pasien-pasien.
Harapannya tentunya dengan adanya dukungan ini kita bisa bersama-sama untuk memerangi COVID-19. Karena memang ini tidak bisa dijalankan sendiri, ini harus bersinergi. Gitu. Bantuan yang diserahkan hari ini, seperti teman-teman bisa lihat di belakang ini adalah alat kesehatan dan alat pelindung diri. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk sinergi antara Pertamina dengan TNI AL, khususnya dalam hal penanganan COVID-19 yang tengah terjadi di Indonesia saat ini. Halo insan Pertamina, saya Poppy Zebra dari Berita Satu TV mau kasih reminder untuk teman-teman semua karena sekarang lagi ada wabah virus corona. Jadi mau ngingetin aja nih buat teman-teman, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tubuh. Jadi kalau misalnya mau pergi kemana-mana, siap-siap hand sanitizer, kemudian juga siap-siap dengan tisu basah, minum multivitamin. PT Pertamina International EP memberikan bantuan kepada Satgas Penanggulangan Bencana di Tangerang Selatan, Banten. PT Pertamina International EP (PIEP) memberikan bantuan kepada Satgas Penanggulangan Bencana Tangerang Selatan, Banten, Jumat 22 Mei 2020. Presiden Direktur PIEP Denny S. Tampu-Bolon menyerahkan secara simbolis kepada Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani, sejumlah alat pelindung diri seperti 200 buah hazmat, 200 buah alat rapid test, 200 buah masker N99, 200 buah surgical gloves, 200 buah XM gloves, dan 50 buah masker 3 layer. Kami sedapat mungkin akan berusaha membantu. Yang kali ini kami sampaikan adalah bantuan dalam bentuk peralatan pelindung diri, APD, baju biohazmat, juga dengan masker dan alat rapid test. Saya ucapkan terima kasih banyak tentunya kepada keluarga besar dari Pertamina International EP yang sudah memberikan bantuan-bantuan di bidang medis maupun juga nanti akan kita salurkan. PIEP sangat mendukung upaya pemerintah agar pandemi ini bisa berakhir. Masyarakat juga siap menghadapi tatanan baru. Dana donasi berasal dari jajaran direksi, komisaris, dan pekerja PIEP. Total ada 1.500 paket sembako yang dibagikan ke 26 titik. 1.250 paket APD ke 15 rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Para pekerja PIEP juga turut serta sebagai ambasador atau perwakilan perusahaan untuk menyalurkan bantuan di tempat tinggalnya masing-masing. Pertamina memberi bantuan kelompok disabilitas dan lansia di Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara, Cahaya Batin. Pertamina menyerahkan bantuan untuk kelompok disabilitas serta lansia pada Sabtu 16 Mei 2020. Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin serta Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 1 Cipayung menjadi lokasi yang menerima donasi tersebut. Sebagai perusahaan energi, Pertamina berperan aktif menunjukkan komitmen dan kepedulian terhadap kelompok rentan yang membutuhkan bantuan dalam penanganan COVID-19. Pada kegiatan hari ini merupakan bagian dari kegiatan Pertamina Peduli di bulan Ramadan, di mana kami melaksanakan kegiatan sosial di panti asuhan, kemudian panti disabilitas, dan panti reda ini. Dan memang kenapa kami memilih tempat-tempat ini adalah karena memang mereka adalah kelompok rentan yang membutuhkan juga dukungan dari kita. Dan oleh karena itu tim Pertamina Peduli bergerak ke wilayah ini. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako, vitamin, hygiene kit, paket alat kebersihan, perlengkapan ibadah, paket pemberdayaan panti, makanan siap santap, serta penyemprotan disinfektan di area panti.
Harapan saya dengan adanya bantuan dari Pertamina ini, semoga kedepannya hubungan silaturahmi ini tetap terjaga dan terjalin, dan bantuan yang diberikan bisa bermanfaat bagi anak-anak panti untuk pengembangan pembinaan mereka ke depannya. Terima kasih Pertamina. Itu harapannya ke depan Pertamina selalu memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Apalagi pada saat sekarang ini kondisi COVID-19 ya, di mana kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan. Sehingga dengan demikian tentunya Pertamina kita harapkan juga senantiasa sukses dan maju ya. Alhamdulillah bantuan dari Pertamina insya Allah bermanfaat untuk kami, dan juga mudah-mudahan membantu kami untuk berprestasi lagi, untuk berkarya lagi, sehingga disabilitas netra dan juga rungu wicara insya Allah dapat terangkat derajatnya, dapat dipandang oleh masyarakat luas. Melalui program CSR, Pertamina telah menyalurkan lebih dari 195 miliar rupiah untuk membantu masyarakat terkait penanganan COVID-19 di seluruh Indonesia. Pertamina dan Kementerian Dalam Negeri melalui tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga memberikan bantuan paket alat kesehatan untuk puskesmas di seluruh Indonesia. Pertamina dan Kementerian Dalam Negeri melalui tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga TPPKK memberikan bantuan paket alat kesehatan untuk puskesmas di seluruh Indonesia. Corporate Secretary Pertamina Tajudinur menyerahkan bantuan tersebut kepada Ketua Umum TPPKK Tri Tito Karnavian di kantornya Senin 11 Mei 2020. Keterlibatan Kementerian Dalam Negeri dan TPPKK diharapkan bisa mengontrol serta menyalurkan semua bantuan ini hingga ke pelosok desa, karena data yang dimiliki cukup lengkap. Kali ini kita bekerja sama dengan PKK Kementerian Dalam Negeri. Kenapa PKK? Karena PKK ini yang bersentuhan langsung dengan posyandu-posyandu, kemudian dengan puskesmas-puskesmas. Kita tahu Pertamina punya keterbatasan untuk bisa mengakses juga ke seluruh Indonesia, dan kebetulan Departemen Dalam Negeri ini kan mempunyai kemampuan untuk bisa mengakses semua puskesmas-puskesmas ya, khususnya di daerah-daerah terpencil. Nah, mudah-mudahan dengan kolaborasi ini bisa menjadi bagian yang terpenting untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Mengucapkan terima kasih atas bantuan perlengkapan APD, salah satunya adalah masker, juga cuci tangan dan lain-lain dari Pertamina. Karena saat ini memang diperlukan sekali bahan-bahan seperti ini, dan kami akan menyalurkan juga ke masyarakat yang terutama adalah ke puskesmas-puskesmas ataupun posyandu yang memang selama ini PKK selalu aktif di sana. Adapun donasi paket kesehatan yang diberikan diantaranya 30.000 masker kain, 5.000 pasang sarung tangan karet, 2.000 box multivitamin, dan 500 liter hand sanitizer. Bantuan tersebut akan didistribusikan untuk seluruh wilayah Indonesia. Pertamina berharap sinergi tersebut bisa menjadi bagian terpenting dalam mengatasi pandemi COVID-19.
Pertamina memberikan bantuan alat pelindung diri ke 70 rumah sakit BUMN melalui Pertamedika IHC. Pertamina memberikan bantuan alat pelindung diri APD ke 70 rumah sakit BUMN melalui Pertamedika IHC. Vice President CSR dan SMEPP Pertamina Arya Dwi Paramita bersama Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriah Usman menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada Direktur Pertamedika IHC Catur Darmawan di Hotel Patra Comfort Jakarta Selasa 5 Mei 2020. Satu lagi komitmen kami adalah memberikan bantuan kepada 70 rumah sakit BUMN di seluruh Indonesia, ya. Nilainya sekitar hampir mencapai 35 miliar. Terima kasih kepada Pertamina khususnya dari Bu Fajriah dan Pak Arya selaku wakil dari Pertamina dalam rangka mensupport dan memberikan bantuan untuk berjalannya pembangunan alih fungsi dan juga operasional rumah sakit Pertamina Jaya ini yang udah kita terima barusan juga 185.000 APD dari Pertamina. APD yang disalurkan merupakan produk lokal sesuai standar WHO dan disimpan di gudang logistik Pertamina Shipping. Kegiatan ini adalah wujud dukungan serta komitmen Pertamina Group dalam menangani wabah COVID-19 di Indonesia. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia mendukung Pertamina dalam memutus mata rantai COVID-19 dengan memberikan bantuan APD. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia APROBI menyerahkan bantuan 1.000 unit hazmat suit, 200 unit pelindung muka face shield, dan 30 wastafel portable. Pemberian ini sebagai wujud dukungan APROBI terhadap upaya Pertamina menerapkan protokol COVID-19 dalam kegiatan operasionalnya. Kita harapkan adalah bagaimana agar semua pihak yang terlibat dalam proses pengapalan FAME itu jangan sampai tertular COVID-19. Itu aja kita harapkan. Jadi semua bisa bekerja secara baik, lancar, dan sehat. Penyerahan bantuan ini diberikan kepada pekerja lapangan Pertamina di International Terminal Jakarta Pelumpang Senin 4 Mei 2020. Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum APROBI MP Tumanggor dan Direktur Logistik Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina Mulyono. Kita tahu bahwa di LSI ini Mas, 93% pekerja tetap bekerja di lapangan. Ini alat-alat ini nanti akan kita gunakan khususnya kalau untuk hazmatnya digunakan untuk para loading master atau mooring king yang akan naik ke kapal. Hazmat suit yang digunakan sebagai alat pelindung diri APD berperan penting untuk mencegah terjadinya penularan antar pekerja dari darat yang akan naik ke kapal. Selain itu, ada 200 pelindung muka yang akan dipakai di terminal-terminal BBM dan LPG. Dan 30 wastafel portable akan disalurkan ke kelurahan yang berada di Ring 1 Integrated Terminal Jakarta Group. PT Pertamina Bina Medica IHC melakukan sharing session terkait optimalisasi peran HR. PT Pertamina Bina Medica IHC, Pertamedika IHC, melakukan sharing session optimalisasi peran HR. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dalam pencegahan COVID-19 pada pekerja BUMN melalui video conference 13 Mei 2020. Diikuti 300 pekerja BUMN dengan menghadirkan pembicara seperti Wakil Menteri BUMN 1 Budi Gunadi Sadikin, Direktur SDM Pertamina Kus Hartanto, dan penyintas COVID-19 Baskara Agung Wibawa. Ke kantor BGN bahwa rumah sakit harus menyiapkan kapasitas yang cukup, harus menyiapkan obat-obatan yang cukup, dan juga APD. Sharing session ini diharapkan bisa menjadi jembatan komunikasi antara pihak-pihak terkait dalam mengelola SDM dan inovasi ke depannya. Wakil Menteri BUMN 1 Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kepada para direktur SDM seluruh BUMN untuk menjaga pekerjanya seperti menjaga keluarga sendiri. Seperti halnya memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik secepatnya jika ada yang sakit. Sementara itu, Direktorat SDM Pertamina mengungkapkan melalui Persona Responsibility hal ini terus dilakukan, sehingga antisipasi sudah disiapkan dan tidak terjadi fatality. Dalam hal inovasi, Rumah Sakit BUMN telah melakukan telemedicine. Ini adalah layanan medis seperti konsultasi jarak jauh dengan aplikasi. Jadi saya ingin memastikan di bawah koordinasi para direktur SDM,
semua dirut rumah sakit itu harus mempersiapkan semua fasilitas, dokter, obat-obatan, alat kesehatan, supaya tahu ada apa dengan keluarga kita, karyawan-karyawan kita dan keluarganya. Kami sudah merancang bahwa nanti ketika semua kembali sehat, lockdown dihapus, maka lewat office kita, prosedur masuk kantor, cuci tangan, meeting yang hanya dibatasi katakanlah not more than 5 atau 6 orang, terus pengaturan siapa yang tetap stay at home, kapan itu sudah kami siapkan, dan saya kira saya juga yakin rekan-rekan sudah menyiapkan ya. Dalam kesempatan ini turut hadir sebagai narasumber dari bidang kesehatan Dr. Dante Saksono Harbuwono dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Endah Ronawulan dari RSPP, serta Dr. Novalina Anwar selaku Direktur Pengembangan Bisnis Pertamedika IHC. Para dokter ini memberikan materi mengenai COVID-19 secara menyeluruh, deteksi dini, cara menjaga imunitas, hingga antisipasi yang segera harus dilakukan ketika merasa terjangkit dipaparkan dengan jelas di sini. Baskara Agung Wibawa selaku penyintas COVID-19 juga berbagi cerita kisah suksesnya mampu bertahan saat terjangkit virus dan terus optimis. Bahwa saya ini adalah orang BUMN. Saat berangkat kerja, sebelum menjalankan WFO, pastikan Anda dalam kondisi sehat dan fit. Jangan lupa, wajib untuk selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Wajib menggunakan moda transportasi pribadi atau yang disediakan perusahaan. Saat tiba di kantor, wajib gunakan masker. Cuci tangan di fasilitas yang telah disediakan atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki kantor. Wajib menjalankan thermal screening oleh fungsi medikal. Hanya pekerja dengan suhu tubuh normal kurang dari 37,5 derajat Celcius yang diperbolehkan masuk kantor. Pekerja dengan suhu di atas 37,5 derajat Celcius diarahkan ke tim medis. Terapkan physical distancing sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan. Penerapan physical distancing dengan mengatur pola layout, tata letak, tempat duduk, dan pengurangan kapasitas setiap ruangan. Mengisi daftar hadir online. Laksanakan pola hidup bersih sehat. Optimalkan fasilitas e-meeting dengan M-Teams. Apabila rapat fisik tidak dapat dihindari, patuhi aturan rapat dengan pastikan jumlah peserta sesuai kapasitas physical distancing yang diatur di setiap ruang rapat. Durasi rapat maksimal 60 menit. Hindari berjabatan tangan dan kontak fisik lainnya. Untuk pekerja yang harus keluar kantor, maka wajib membawa surat tugas dari atasan dan diserahkan ke security. Selama waktu istirahat, tetap terapkan physical distancing dan hindari keramaian, termasuk penggunaan fasilitas umum lainnya seperti toilet, musola, dan ruang tunggu. Dihimbau membawa bekal makan siang dari rumah dan gunakan peralatan makan dan minum pribadi. Dilarang meninggalkan kantor untuk membeli makan siang. Apabila tidak membawa bekal, wajib memesan makanan melalui layanan delivery service yang disediakan Pertamina maupun dari provider lain dengan protokol pengambilan makanan yang ditetapkan. Saat pulang kerja, wajib gunakan masker. Terapkan physical distancing dalam mobilitas menuju rumah. Wajib menggunakan moda transportasi pribadi atau yang disediakan perusahaan. Tidak mengunjungi tempat keramaian. Membersihkan diri sesaat tiba di rumah. Patuhi seluruh protokol mulai berangkat dari rumah, bekerja di kantor atau di lapangan, sampai kembali ke rumah. Tetap sehat dan selamat. Kuncinya adalah kejujuran dan disiplin dalam menjalankan protokol perusahaan.
jaga diri, selamatkan keluarga. Tetap semangat dan nyalakan energi tulus untuk melayani negeri. Mantan Direktur Hulu Pertamina, Darmawan Samsu, menjelaskan strategi Pertamina hadapi pandemi di bisnis hulu migas dalam acara webinar dengan tema protokol COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Mantan Direktur Hulu Pertamina Darmawan Samsu menjadi narasumber dalam webinar dengan tema Protokol COVID-19 Compliance dalam Operasional Hulu Migas. Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pemboran Migas dan Geotermal Indonesia (APMI) pada Kamis 11 Juni 2020. Pada saat harga minyak jatuh ke $30, maka revenue itu kan... Dalam kesempatan itu, Darmawan Samsu menjelaskan tentang strategi Pertamina menghadapi COVID-19. Mengoptimalkan produksi hulu migas, menjaga kelancaran suplai BBM, melanjutkan proyek strategis hingga menjaga kesehatan finansial, khususnya terkait dengan ketersediaan modal kerja, di antara bahasan yang dijabarkan. Jadi memang kegiatan di lapangan itu harus kita kawal dengan sebaik-baiknya, namun kita perlu berbangga bahwa teman-teman semua menunjukkan profesionalisme yang luar biasa, kedewasaan yang luar biasa di dalam bekerja sama menghadapi masa yang sulit ini. Dan kita cukup bangga kita mempunyai volunteer-volunteer yang ada di ujung-ujung sana yang siap melaksanakan pekerjaan dimanapun mereka harus berada. Sebagai BUMN, Pertamina tetap menjaga komitmennya dalam menyuplai energi nasional dalam keadaan apapun, termasuk di situasi pandemi saat ini. Juga komitmen pimpinan perusahaan agar menjamin healthy culture. Sebagai BUMN, Pertamina turut berkontribusi menggerakkan UMKM sebagai motor ekonomi negara untuk terus berjalan, terutama di tengah pandemi saat ini. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia menggelar kegiatan webinar Jumat 12 Juni 2020. Acara virtual ini mengusung tema penyediaan dan akses permodalan bagi UMKM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Turut hadir sebagai pembicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Fajar Hutomo, serta Vice Presiden CSR dan SMEPP Pertamina Arya Dwi Paramita. Program kemitraan ini pada dasarnya adalah sebuah kegiatan community development, yaitu untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat, terutama untuk membangkitkan kemandirian ekonomi masyarakat di daerah. Sebagai BUMN yang bergerak di sektor energi, Pertamina mendapat penugasan dari Kementerian BUMN melalui Peraturan Menteri BUMN yang mengatur tentang PKBL. Program kemitraan ini pada dasarnya adalah peminjaman modal usaha, dilaksanakan untuk pemberdayaan dan dikelola murni oleh UMKM. Adapun 7 sektor yang disasar diantaranya perdagangan, industri, pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Selain permodalan, mitra binaan akan dibimbing oleh Pertamina untuk mendapatkan skill development. Dengan program kemitraan ini menjadi salah satu cara Pertamina membantu pemerintah agar perekonomian terus bergerak di tengah pandemi COVID-19. Pertamina memberikan santunan untuk Pondok Pesantren Bait Qur'ani di Tangerang Selatan. Pertamina memberikan santunan kepada Pondok Pesantren Bait Qur'ani di Tangerang Selatan pada Kamis 7 Mei 2020. Santunan yang diserahkan senilai 15 juta rupiah, terdiri dari beras, mie instan, teh, minyak goreng, sarung, dan juga mukena. Kami pertama bersyukur kepada Allah SWT karena Pertamina
ya dibukakan oleh Allah pintu hatinya untuk memperhatikan kami dalam masa pandemi corona ini. Di sini nggak boleh keluar kemana-mana, tapi sudah pasti orang tua kami juga mungkin nggak bisa ngirim itu. Tapi ada bantuan ini, kami pun merasa bersyukur itu karena masih ada yang peduli sama kami. Bantuan yang diberikan diharapkan semakin memudahkan para santri untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Dengan tubuh yang sehat dan kebutuhan yang terpenuhi, maka para santri bisa beribadah dan belajar penuh semangat. Lebih dari 6 dekade, Pertamina membangun Indonesia melalui pengembangan usaha di bidang energi secara berkelanjutan dan terintegrasi demi mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Upaya tersebut didukung oleh tata kelola korporasi yang berpegang pada 6 tata nilai perusahaan, salah satunya Clean. Nilai Clean menjadi semangat Pertamina untuk senantiasa menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Sejalan dengan ini, Pertamina sebagai badan publik berkomitmen penuh menyelenggarakan layanan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam melaksanakan amanat undang-undang tersebut, Pertamina membangun sistem pelayanan informasi publik dengan menerbitkan Pedoman Layanan Informasi Publik Pertamina. Selain itu, Pertamina juga menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID. Pejabat Pengelola Layanan Informasi Publik Pertamina terdiri dari Corporate Secretary sebagai atasan PPID dan Manager Planning and Governance sebagai PPID. Atasan PPID dan PPID Pusat Pertamina beserta perangkatnya bertanggung jawab terhadap layanan informasi publik di tingkat pusat. Sedangkan di tingkat daerah, layanan informasi publik dikelola oleh manajer PPID unit operasi yang menangani kegiatan komunikasi dan relasi sebagai PPID unit operasi. Dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, PPID pusat maupun PPID unit operasi bertanggung jawab secara langsung kepada atasan PPID dan dibantu oleh pejabat layanan informasi. Layanan informasi publik Pertamina dapat diakses melalui website, walk-in, dan telepon. Permohonan informasi melalui website dapat dilakukan dengan mengunduh formulir permohonan informasi publik, kemudian mengirimkannya bersama dengan surat permohonan resmi dan identitas pemohon yang sah ke email infopublik@pertamina.com. Pemohon informasi juga dapat datang langsung ke ruang layanan informasi publik Pertamina yang berada di Perpustakaan Ibnu Sutowo, Kantor Pusat Pertamina. Selain itu, Pertamina Contact Center 1.500.000 juga siap melayani permohonan informasi publik. Pemohon informasi akan dilayani sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pemberitahuan tertulis dan tanggapan dari PPID akan disampaikan paling lambat 10 hari kerja atau dapat diperpanjang 7 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi. Apabila pemohon informasi publik tidak puas dengan penyediaan dan pelayanan informasi publik Pertamina, keberatan dapat diajukan kepada atasan PPID Pertamina dalam kurun waktu 30 hari kerja. Penyelesaian sengketa informasi juga dapat diupayakan ke Komisi Informasi apabila tanggapan atasan PPID belum memuaskan. Pertamina, siap penuhi hakmu atas informasi publik tentang energi. PT Pertamina Persero berkomitmen untuk memberikan layanan informasi yang dapat diakses seluruh rakyat Indonesia. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pertamina terus berupaya menyediakan informasi yang akurat dan informatif.
melalui sinergi bersama para stakeholder dalam memberikan pelayanan informasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertamina Patra Drilling Kontraktor turut serta menyalurkan bantuan ke Pondok Yatim dan Duafa Jakarta. Pertamina Patra Drilling Kontraktor turut serta menyalurkan bantuan di tengah wabah COVID-19. Direktur Utama PDC, Tedianus Rosarius, beserta manajemen mengunjungi Pondok Yatim dan Duafa yang berlokasi di Jakarta Pusat, Selasa 19 Mei 2020. Bagi PDC memang kegiatan ini kegiatan rutin setiap tahun dan memang kita ingin berbagi terus kepada masyarakat Duafa khususnya dan yatim piatu agar kontribusi PDC itu kembali kepada mereka semua. Alhamdulillah kita jadikan untuk selalu saling berbagi dan mudah-mudahan kedepannya kita bertemu lagi dan mudah-mudahan saya ucapkan kepada Pertamina PDC kedepannya lebih maju, berkembang. Bantuan yang diberikan PDC berupa uang operasional yayasan, alat sekolah, alat sholat, dan wastafel portable. Anak-anak yang tergabung di sini berasal dari keluarga kurang mampu di wilayah Jabotabek. Pertamina menyerahkan santunan kepada Yayasan Perguruan Islam Al-Khairiyah Jakarta Utara. Donasi yang diberikan berupa alat sekolah dan perlengkapan kesehatan. Pertamina menyerahkan santunan kepada Yayasan Perguruan Islam Al-Khairiyah di Jakarta Utara 19 Mei 2020. Bantuan diserahkan oleh Vice Presiden CSR dan SMEPP Pertamina Arya Dwi Paramita kepada Sekretaris Lembaga Al-Khairiyah Ustadz Muhammad Husni. Donasi yang diberikan berupa alat sekolah, perlengkapan kesehatan, perangkat olahraga, dan sembako. Harapannya tentunya adik-adik di panti asuhan ini bisa tetap belajar dengan gembira ya, terus menyalurkan bakat karena ini kita bawa semua alat olahraga sesuai dengan hobinya mereka. Ada basket, ada futsal, dan ada badminton, juga sepak takraw. Dan harapannya mereka bisa berprestasi sama dengan anak-anak yang lain. Saya berharap hubungan dengan Pertamina terus berlanjut karena kita sangat membutuhkan donasi untuk pengembangan sumber daya manusia yang ada di sini, terutama anak-anak. Jumlah anak yang terdapat di pesantren ini beranggotakan 35 siswa dari tingkat sekolah dasar hingga SLTA. Sholat berjamaah, pengajian rutin, seni ketangkasan, sampai pembelajaran ilmu pengetahuan umum diajarkan semua di sini. Sumbangan Pertamina juga mendapat respon yang positif dari peserta didik dan pengurus lembaga. Bantuan kali ini masih menjadi rangkaian kegiatan Ramadan Pertamina Peduli dengan tetap mengedepankan protokol COVID-19. Santri Yayasan Al-Kautsar Cibinong Bogor menerima bingkisan dari Pertamina dalam program Berbagi Berkah Ramadan. Pertamina kembali berbagi berkah di bulan suci Ramadan ini. Yayasan Al-Kautsar Pekansari Cibinong Bogor menjadi lokasi berikutnya yang mendapat sumbangan dari program Hatam Al-Quran dan donasi anak yatim. Sebanyak 95 santri pria memperoleh perlengkapan kesehatan berupa masker, hand sanitizer, perlengkapan sholat, dan santunan sebesar Rp500.000. Pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pertamina yang telah membantu kami, telah berpartisipasi untuk menunjukkan pendidikan di sini dalam bentuk memberikan bantuan, akomodasi, dan insya Allah kami sebagai santri dan guru-guru sini mendoakan agar Pertamina lebih maju lagi dan demikian juga para karyawannya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sementara itu, pengelola yayasan yang membimbing para santri juga menerima dana pengembangan pendidikan senilai Rp15 juta dan paket sembako. Selain menyerahkan donasi, Pertamina juga melakukan penyemprotan disinfektan di area pesantren sebagai langkah membantu pencegahan penyebaran COVID-19.
Kebutuhan energi terus meningkat di tengah menguatnya kesadaran untuk menjaga dan menyelamatkan lingkungan demi masa depan manusia. Tantangan yang tak cukup hanya dijawab dengan pencarian dan pengembangan energi terbarukan. Eksplorasi energi konvensional pun juga dituntut berinovasi untuk lebih ramah lingkungan, efisien dalam biaya operasional, dan mampu meningkatkan performa serta hasil yang optimal. Sebagai perusahaan energi kelas dunia, Pertamina berhasil menciptakan produk Smooth Fluid inovatif SF05 yang diproduksi di Refinery Unit 5 Balikpapan. SF05 merupakan non-aqueous base fluid yang berperan sebagai bahan dasar pembuatan drilling mud. SF05 bersifat non-korosif, kompatibel, lebih efisien, dan aman untuk peralatan pengeboran, serta stabil untuk penyimpanan jangka panjang. Sebelum diaplikasikan dalam pengeboran di dalam dan luar negeri, SF05 menjalani serangkaian uji komprehensif yang menyangkut seluruh aspek ketahanan dan keunggulan kinerja bahan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja, serta dampak lingkungan dan kelestarian ekologi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa produk SF05 sudah memenuhi standar internasional dan menjadi pesaing baru di antara kompetitor. Selain mencatatkan sukses di berbagai medan pengeboran, baik darat, rawa, pantai, dan laut dalam di Indonesia, SF05 juga membuktikan keunggulannya di kancah pengeboran dunia, salah satunya di Gurun Sahara Aljazair. Dalam pengeboran ini, tantangan menjadi berlipat. Selain harus memenuhi target AFE, Authorization for Expenditure, lokasi pengeboran di kawasan tersebut juga merupakan area sumber air bersih. Di sini, SF05 sukses diaplikasikan untuk membantu menyelesaikan pengeboran tanpa menimbulkan dampak kerusakan lingkungan. Hal ini membuat SF05 mendapat kepercayaan tertinggi dari perusahaan minyak dan gas di Indonesia juga di dunia. Pertamina terus berkomitmen mengembangkan SF05 menjadi drilling base fluid terbaik dan berkomitmen memberikan dukungan after sales yang holistik untuk mendukung performa bisnis pengeboran Anda menjadi investasi energi yang menguntungkan, sekaligus membangun lingkungan serta masa depan kehidupan yang lebih baik. SF05 High Performance Drill Fluids. Jenny Christina merupakan salah satu perawat yang bertugas di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Ia menceritakan suka dan duka selama menjadi perawat di RSPJ Jakarta. Namanya Jenny Christina. Ia perawat yang bertugas di Rumah Sakit Pertamina Jaya sejak tahun 1994. Semenjak RSPJ diubah menjadi Rumah Sakit Rujukan COVID-19, banyak suka duka yang dialami olehnya. Jenny merupakan salah satu lulusan terbaik yang dihasilkan oleh Akademi Keperawatan Pertamina. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan hingga 1 bulan ia berada jauh dari keluarga. Rasa kangen yang teramat sangat menggelayuti dirinya. Meski demikian, dedikasinya sebagai tenaga medis mengalahkan rasa rindunya kepada keluarga. Memang kita agak susah dalam hal berkomunikasi karena memang menggunakan hazmat, menggunakan masker dan kondisi pasien yang lemah itu memang kita harus berbicara agak keras, ya kan. Terus yang kedua, untuk antar teman yang dari zona hijau ke zona merah itu kan ada batas, sehingga kita harus bisa berkomunikasi secara baik, bisa dengan tulisan atau dengan tab ataupun dengan menggunakan telepon, seperti itu kendala yang kami hadapi. Tapi semua itu seiring waktu sudah kita lakukan banyak hal
sehingga semua itu bisa berjalan dengan baik. Kami mensyukuri bahwa dari perusahaan itu mendukung kami dengan baik. Salah satunya kami disediakan fasilitas penginapan yang tujuannya untuk mengurangi paparan dengan keluarga dan sekitar. Terus adanya pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi pekerja sebelum memulai bekerja. Terus adanya medical check up, terus pemeriksaan rapid test maupun swab untuk seluruh pekerja. Bahkan kami pun disediakan klinik pekerja yang ditempatkan di Patra Jasa, sehingga ketika ada petugas yang sakit itu bisa segera berobat. Dan kami pun secara bekerja dilengkapi dengan fasilitas APD itu dengan baik, sehingga semuanya kami jalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan keluarga, paling karena kita jarang ketemu, karena memang kita kan ditempatkan selama berdinas kita diberi fasilitas penginapan dengan tujuan mengurangi kemungkinan terpapar dengan keluarga, jadi kita jarang untuk ketemu dengan keluarga. Saya sudah nginep di sini lebih kurang 1 bulan. Saya sempat pulang minggu pertama, habis itu saya belum pulang lagi lebih kurang 2 minggu. Pesan saya secara pribadi untuk teman-teman kami secara perawat maupun rekan-rekan medis lainnya adalah kita bekerja sesuai dengan prosedur, taati peraturan, kemudian bekerja dengan semangat, jalankan profesi masing-masing, baik perawat maupun dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya, dan tetap semangat dan jangan lupa untuk berdoa. Pesan buat masyarakat adalah sebaiknya masyarakat mematuhi anjuran dari pemerintah untuk tetap stay at home, terus tetap melakukan social distance, terus menjaga kebersihan diri, terus menggunakan masker dimanapun berada, melakukan kebersihan tangan, serta kita menjaga jarak dengan teman ataupun kerja. Dan kalau memang terpaksa harus keluar untuk melakukan pekerjaan, itu diatur waktunya sebaik-baiknya. Jenny adalah salah satu contoh nyata kontribusi tenaga medis Pertamina dalam memberikan pelayanan maksimal dalam menangani COVID-19. Mari dukung mereka yang berada di garda terdepan dengan tetap jaga jarak dan tetap sehat. Virus Corona menunjukkan keperkasaan dengan membuat ekonomi dunia dan Indonesia babak Konfirmasi kasus COVID-19 yang kita dapatkan meningkat. Pembatasan sosial berskala besar. Kira-kira siapa yang akan jadi pemenang? Yang selalu punya solusi di setiap hambatan. Yang memiliki perhitungan untuk melewati tantangan. Yang mampu mengubah kemarahan dengan kesabaran. Yang menahan keinginan dan mengutamakan kepedulian. Yang tak pernah mundur dalam setiap perjuangan. Mari kita rayakan, karena kita adalah pemenang. Dalam HSSE Corner kali ini, dokter spesialis penyakit dalam RSPJ Lukas Panjaitan berbagi tips hal-hal apa saja yang wajib kamu pahami dan terapkan saat aktivitas new normal.
Indonesia memasuki era new normal di masa penyebaran virus corona. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu diketahui agar Anda tetap bisa menjalani kegiatan sesuai protokol COVID-19. Dr. Lukas Welfried Panjaitan selaku spesialis penyakit dalam RSPC akan berbagi tips terkait aturan tersebut. Gunakan masker secara benar, menutupi hidung dan mulut, mencuci tangan dan menyediakan hand sanitizer. Mandi atau membersihkan diri setelah aktivitas. Olahraga teratur. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang seperti sayur dan buah. Mengatur jarak di dalam kendaraan. Mengatur jarak saat di kantor atau tempat umum, minimal 1 meter dan tidak berbagi meja kerja. Mengatur jarak ketika di dalam lift. Melakukan kegiatan berkumpul secara virtual dan tidak tatap muka langsung. Sebaiknya memiliki termometer untuk mengecek suhu tubuh. Membawa peralatan ibadah dan makan sendiri. Pastikan diri kita sehat. Jika batuk, pilek, demam, jangan ke kantor dan laporkan ke pihak kesehatan. Suhu tubuh normal 37,5 derajat Celcius. Di atas suhu tersebut diarahkan ke tim medis. Sebaiknya menghindari penggunaan transportasi umum. Berhenti menyentuh wajah. Pemirsa, semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat ya. Dengan era new normal, Anda lebih waspada, mengikuti protokol kesehatan dan tetap produktif. Semoga pandemi COVID-19 bisa segera berlalu dan kita semua bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Pemirsa, demikian informasi Energia TV yang bisa kami sampaikan. Saya Fikdira pamit undur diri dan sampai jumpa. Indonesia begitu kaya akan energi yang dilahirkan dari berbagai sumber dalam berbagai bentuk, terus menggerakkan dinamika kehidupan setiap orang setiap hari. Pertamina terus bergerak di garis terdepan selama lebih dari 6 dekade, berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadirkan energi. Konsisten memberikan yang terbaik di setiap kegiatan eksplorasi, produksi, dan mengolahnya menjadi energi terbaik yang mendunia. Mengantarkan energi secara merata ke kota hingga pelosok desa, sehingga semua dapat menikmati energi dan bergerak maju bersama. Berbagai inisiatif demi inisiatif dilakukan untuk pengembangan energi terbarukan seperti panas bumi, solar cell, biofuel, baterai lithium, bahkan energi listrik. Bersama afiliasinya, Pertamina memastikan keberlangsungan energi, menggerakkan ekonomi, dan membangun masa depan. Dan Pertamina memastikan agar energi juga tersedia untuk lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pertamina percaya bahwa setiap inovasi berkelanjutan adalah langkah menuju energi kemajuan. Pertamina adalah energi, penggerak kemajuan di setiap sisi kehidupan.
Pertamina Energi. Energi yang berlari-lari dalam perjalanan mereka setiap pagi. Yang mengantar mereka pergi, pulang, menjalani hari tak kenal henti. Yang membantu ibu ketika piring anak-anak dan suami perlu terisi nasi. Energi yang lahir dari hangatnya perut bumi, demi nyalanya lentera, juga asa. Saya pun berani menerjang sungai demi berlanjutnya kehidupan untuk kemajuan kita bersama. Selama 62 tahun, Pertamina menggerakkan dan melindungi masa depan semua mimpi dengan energi unggul untuk Indonesia maju.